Kira-kira weekend ini aku ngapain aja? So, temenin keseharian aku as a student yang lagi kuliah di China. Hi everyone, welcome back again to my Demal video. So, karena hari ini adalah hari Minggu, aku bangun lebih awal dan aku langsung beres-beresin kasur supaya lebih semangat menjalani harinya dan lebih rapi juga supaya nggak mager-mageran di kasur terus dan harus bangun. Lanjut kita minum air, jangan lupa. Karena seperti yang kalian tahu di Hangzhou ini lagi dingin banget dan cuacanya nggak jelas banget dan aku udah merasa kurang fit, jadi aku wajib banget minum air yang banyak. Habis itu jadwal hari ini sebenarnya cuma beres-beres kamar aja. Padahal kamar aku itu baru banget disapu, cuman udah berasa ngeras lagi dan banyak debunya. Dan juga maklum cewek, jadi banyak rambut yang berserakan di lantai, jadi makanya aku nyapu lagi. Habis selesai nyapu, aku lanjut makan siang. Aku waimai hari ini. Seperti kalian tahu, aku kalau weekend tuh kebanyakan waimai dan jarang banget keluar kamar karena mager. Dan siang hari ini adalah aku pesan kari yang sama, cuman kali ini aku cobain dagingnya agak beda. Kalau biasa pakai chicken katsu, hari ini aku cobain yang hamburg gitu, kayak beef patty gitu, terus ada melting cheese gitu, sama ya dituangin kuah kari kayak biasa. Jujur aku expect-nya dia bakalan kayak beef patty yang lembut banget dan gampang digigit, ternyata ini kayak agak padat dan gigitnya lumayan effort, tapi dagingnya enak banget. Nah, loncat ke sorenya, ternyata aku diajak temen aku keluar buat nyobain salah satu restoran dimsum yang dekat sama tempat kita. Jadi kalau misalnya di tempat aku tinggal itu ada namanya Sherma Community, dia tuh tempat makanan gitu, dan ini kita mau nyobain dimsum rekomendasi teman aku, yang katanya enak banget dan mirip sama Wing Hang. Jadi mari kita cobain kira-kira rasanya persis kayak Wing Hang, atau lebih enak Wing Hang, atau lebih enak yang ini. Nah, ini kita ada pesen si Xiaolong Pao. Menurut aku ini rasanya lumayan dan aku nggak pernah menemukan ini di Wing Hang atau aku belum pernah pesan aja, tapi ini menurut aku enak banget karena wangi banget kalau yang ini dan airnya tuh banyak pol dan dagingnya berasa banget. Dan di sini ada saus sambal supaya lebih berasa, tapi ini sambal versi China. Jadi kayak agak bau rempah-rempah gitu tapi tetap enak dan agak asam. Dan pas aku cobain saus ini yang teringat di otak aku adalah saus belibis yang di Indo, dan ini enak banget, rasa asam dan pedes-pedesnya tuh kayak berasanya mirip banget. Nah, kalau siomay-nya menurut aku kayak kurang enak karena kayak di sini tuh rata-rata ketebalan kulitnya dan dagingnya tuh kayak kurang banyak, sama rasanya tuh kurang banget. Kalau misalnya nggak pakai saus bener-bener hambar pol dan tetap menurut aku enakan Wing Hang. Terus ini kita ada cobain nasi kayak pakai daging gitu, jadi kayak semacam clay pot. Misalnya di Wing Hang itu kayak semacam nasi udang ataupun nasi babi cincang, tapi menurut aku ini kurang enak karena aku kurang suka nasi yang berkerak dan dagingnya menurut aku kurang rasanya. Nah, kalau hakau udang yang tadi aku cobain itu menurut aku juga kurang, walaupun udangnya tuh garing dan fresh, tapi menurut aku kulit hakaunya tuh terlalu tebal dan isi udangnya terlalu kecil, walaupun di dalamnya tuh wangi garlic, tapi menurut aku tetap enakan yang di Wing Hang. Terus itu kita nyobain ini juga bapau telur asin, dan menurut aku ini dalamnya tuh dominan manis dan telur asinnya tuh nggak gitu berasa dan nggak gitu creamy. Di sini aku merasa super clumsy karena tiba-tiba telur asinnya tuh kayak aku salah gigit, makanya dia bisa tumpah semua isinya. Habis itu lanjut, sebelum balik ke kos aku lanjut beli ubi cilembu untuk aku sarapan besok pagi. Setelah nyampe di kos aku lanjut beresin puffer lagi supaya rapi. Jadi aku tuh sekarang udah membiasakan untuk selalu menggantung puffer supaya tidak gertakan di kursi terus. Aku biasanya tiap hari tuh ganti-ganti puffer, dan kalau misalnya aku tumpukin terus di kursi tuh pastinya jadinya berantakan banget dan nanti at the end aku tuh males banget rapihinnya. Setelah itu aku lanjut mau cuci baju, cuman ternyata deterjen aku udah habis dan aku mau refilling lagi. Aku tuh biasanya cuci baju tuh pakai deterjen bubuk karena kata mamaku tuh jauh lebih bersih dibanding pakai deterjen cair, dan pakai sedikit aja tuh udah lumayan banyak banget busanya, jadi nggak perlu terlalu banyak-banyak pakainya. Anyway, aku tuh nyucinya hari ini malam karena tadinya tuh aku maunya nyuci siang, cuman pas aku selesai nyapu itu mesin cucinya lagi banyak banget dipakai, jadi dua-duanya lagi dipakai, jadi aku nggak bisa nyuci dan akhirnya aku nyucinya malam. Nah, ini sekalian ngisiin si pewanginya juga. Jadi aku biasanya nyuci pakai deterjen bubuk buat nyucinya. Habis itu buat wangi sama pelembutnya tuh pakai si Comfort ini. Jujur cucian aku lumayan banyak walaupun baru 1 mingguan karena aku tuh tiap hari rata-rata ganti baju. Sebenarnya lebih ke baju rumah. Kalau baju pergi buat kuliah tuh biasanya aku rata-rata pakainya lumayan lama gitu loh, nggak diganti-ganti karena kan di sini musim dingin. Jadi nggak gitu perlu ganti terus-terusan kecuali kayak heat tag-nya. Karena mostly aku tuh nyuci selalu pakai 2 mesin. Jadi aku harus nunggu 2 mesin tuh kosong karena aku tuh selalu misahin nyuci yang warna gelap sama warna yang putih, dan yang berwarna pokoknya dipisahin semua supaya nggak luntur. Sebenarnya memang lebih enak nyucinya malam, cuman kalau malam tuh aku nggak bisa jemur di atas karena udah gelap banget. Jadi mau nggak mau aku harus jemur di bagian depan kamar aku itu, dan menurut aku kayak kurang keringnya tuh kurang maksimal, kayak aku ngeringin di atas. Gimana lagi karena cucian aku udah super duper numpuk, jadinya aku harus nyicil nyuci dibanding nanti aku akhirnya malas nyuci. Habis itu kita lanjut nunggu selama kurang lebih 1 jam.
Aku balik ke kamar dan aku pengen refill cotton bud dulu karena cotton bud aku ternyata sudah habis guys. Selain tisu yang sering habis, menurut aku juga boros banget di cotton bud karena aku tipe orang yang habis mandi tuh selalu korek kuping, gak tau kenapa, karena enak aja gitu. Aku suka ngebersihin kuping setiap habis mandi. Habis itu ini aku lanjut mau ngemil. Gila, ini aku lagi obses banget makan manisan. Aku sehari bisa langsung habisin 1 pack itu beneran seenak itu. Habis itu aku lanjut mau ngangkat jemuran yang kemarin dulu karena aku butuh gantungannya buat ngegantung cucian selanjutnya. Lanjut nyopotin gantungannya dari baju-bajunya dan sambil dilipat-lipatnya juga nggak gitu rapi ya guys, jadi yang penting kelipat aja. Habis itu kita mau ngambil gantungannya and lanjut setelah 1 jam cucian aku sudah bunyi dan aku mau ngangkat-ngangkatin dulu. Habis itu lanjut mau digantungin dan lanjut dijemur. Sebenarnya part termales dari cuci baju adalah menjemur, cuman mau gimana lagi, mau gak mau harus dilakukan. Sekian untuk vlog hari ini, terima kasih sudah menonton and I'll see you guys next time, bye! Kira-kira hari ini aku ngapain aja? So, temenin keseharian aku as a student yang lagi kuliah di China. Hi everyone, welcome back again to my day in my life video. So, karena hari ini aku ada kelas pagi, jadi aku buru-buru sarapannya hari ini adalah beli bakpao deket kosan dan aku bawa ke kelas untuk makan di kelas aja karena kalau misalnya makan di tempat udah pasti gak keburu. Hari ini aku makannya tuh Chiro Pao, nih bakpao daging ayam yang isinya tuh kayak pedas-pedas asin, tapi ini bener-bener aftertaste tuh bikin aus banget. Nah, ini udah mulai kelasnya. Kelas pagi ini adalah comprehensive Chinese 9.50 sampai jam 12.15. Jujur nih hari ini terik banget cuacanya dan tiba-tiba adem guys pas udah selesai kelas. Nah, selesai kelas ini pengen makan siang, langsung mau on the way ke kantin Sihe. Kalian bisa lihat nih on the way ke kantin tuh pada rame banget. Nah, kalau makan siang tuh pasti kantin Sihe tuh paling rame. Nah, hari ini aku makannya tuh makanan sehat karena lagi mode hemat. Tapi nggak juga sih, nanti kalian bisa lihat di akhir video aku boros banget. Sebenarnya aku makan ini karena aku nggak gitu lapar, jadi makanya aku makannya porsi lumayan dikit. Kalian bisa lihat karena aku tadi pagi tuh masih kenyang gara-gara makan bakpao 2, jadi makanya ngambilnya tuh dikit banget. Tapi kalau misalnya udah lama nggak makan makanan sehat ini, jujur memang rasanya tuh enak guys. Tapi kalau sering tuh kayak rasanya bosan dan rasanya enak gitu makan dada ayam terus sama nasi merah. Cuman karena kali ini makannya tuh udah lama, sekian lama udah nggak makan lagi dan ini balik makan lagi enak banget. Nah, ini aku nggak bisa kupas telur rebus guys, jadi makanya minta tolong temen aku karena kuku aku tuh pernah kecolok sama cangkang telur sampai yang kayak kesusupan gitu, jadi kayak berdarah, jadi aku nggak berani ngupas lagi. Nah, ini by the way udah dikupasin, ini aku lagi mau makan, cuman aku mau buang kuningnya dulu karena aku nggak gitu suka kuning telurnya dan lebih bagus juga memang nggak dimakan kuning telurnya. Setelah makan siang ini sekitar jam 1-an, kita langsung on the way ke Tingsong Dorm. Ini adalah salah satu dorm di kampus aku. Nah, tiba-tiba dapat info dari grup kita harus bikin plat nomor khusus akses ke ZUS, jadi kayak kita harus bikin gitu platnya supaya bisa masuk ke ZUS. Untung ini kita datangnya on time jadi nggak gitu ramai, jadi udah langsung buru-buru ngantri. Ini jujur makin lama makin rame banget yang datang. Jujur seheboh itu dan makin lama makin padat dan sampai tadi tuh ada yang nabrak si satpamnya gitu karena motornya tuh kayak sempit banget akses jalannya. Jadi ada peraturan dan sistem baru dari ZUS. Jadi kata kalau misalnya punya Tientong kita wajib banget punya plat ini supaya nggak sembarangan Tientong lain dari luar tuh bisa masuk. Jadi hanya murid ZUS doang yang bisa masuk dengan akses kartu ataupun plat itu yang ada ditaruh di Tientong nanti. Nih aku lihat nih lagi dipasangin sama susunya, jadi susunya lucu banget, aku bercandain dia. Jadi kalau misalnya nanti kalian murid ZUS yang baru dan punya Tientong, jangan lupa untuk pasang ini plat supaya bisa masuk ke kampus. Kalau kalian gak bakalan bisa masuk kampus. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin ini harus ada plat nomor ya guys, ingat jangan sampai gak ada plat nomor Tientongnya. Nah, ini kita langsung mau on the way balik ke kos karena kita udah beres. Tapi sebelum itu kita mau jajan dulu karena teman aku ini tiba-tiba ngajakin makan hongtang. Jadi ya udahlah kita berakhir di sini sebelum balik ke kosan. Kita beli hongtang dulu. Jujur ini udah lama banget aku nggak makan padahal aku doyan banget, cuman karena lagi berusaha untuk diet gula jadi lagi mengurangi kayak ginian. Cuman sesekali tidak masalah, yang penting gak gitu banyak makannya. Jujur ini kayak enak banget, kayak pilihan itu banyak banget. Nih, ini oat favorite aku malah tinggal sedikit padahal ini enak, tapi ya udahlah ya. Nah, ini aku belinya nggak gitu banyak dan totalnya tadi sekitar 5 kuai atau 10 ribuan ya, 11 ribuan, 12 ribu ya segituan lah. Cuma aku bilang nggak usah tapau karena aku pengen makan di sini sambil menikmati view yang sudah memasuki musim spring. Tapi ini kayaknya di daerah aku belum ada sakuranya ya, jadi kayak pohonnya tuh masih agak kering-kering, cuman di dalam kampus tuh udah bagus banget. Ini karena merasa guilty habis makan manis, kita lanjut mau hiking sedikit. By the way, ini tuh di dalam komplek kosan aku, cakep banget. Ini view-nya dari atas tuh bener-bener sebagus itu. Jadi tuh yang bawah tuh rumah-rumah kosan aku. Nah, di atas sini tuh ada banyak taman-taman. Habis itu ada kayak banyak lapangan basket, ada playground juga, lucu banget. Nah, ini aku langsung mau on the way nganterin Maria pulang. Cuman ini kayak turunannya jujur agak curam, jadi kita agak deg-degan gitu. Tapi seru sih guys ini. Habis itu kita lanjut lagi olahraga karena tadi makan manis dan makan banyak banget, jadi kita olahraga dulu
supaya sehat. Oh ya, by the way, ini tadi aku habis ngurusin kosan adik kelas aku yang mau kuliah ke ZUS. Aku bantu cariin gitu kosannya. Jadi kalau misalnya kalian yang mau kuliah ke ZUS juga belum ada tempat tinggal, kalian boleh langsung kontak aku by DM. Aku bisa bantuin kalian cari kosan di sini. Jadi supaya kalian nyampe sini udah ada tempat tinggal. Nah, ini si Maria ngide tiba-tiba ngajakin aku jalan kaki mau cari step ceritanya. Jadi kita mau jalan ke Bijoy. Jadi Bijoy itu tempat makan yang kemarin aku sempat makan, tapi sebelum itu kita mau ke tempat ini dulu. Dia rekomendasiin aku gitu karena dia pernah kesini. Katanya dia kayak semacam open space tempat gitu, kayak ada kafe-kafe, ada jual baju-baju, tapi yang kayak artistik banget. Jadi kayak tempatnya kayak bagus banget menurut aku. Tapi surprisingly ini mahal-mahal banget. Jadi kayak memang kayak tempat kayak khusus kayak museum-museum. Gak museum sih sebenarnya dijual, tapi harganya tuh bener mahal banget. Jadi kayak mungkin ini untuk kolektor-kolektor gitu ya. Bahkan nih cincin aja harganya tuh kayak sekitar 500 kuai atau kayak mau sejutaan, padahal cincin gitu doang yang aku bisa temuin di Taobao, di Pinduoduo paling kayak berapa belas ribu, tapi ini di sini mahal banget dijualnya. Cuman ya balik lagi kita menjual art ya. Nah, selanjutnya kita naik ke bagian atasnya, ternyata bagian atasnya itu adalah museum gitu. Bukan museum, kayak exhibition gitu, bagus banget. Nah, sebelum keluar aku salvok, itu ada air mancur, ada pohon sakura cakep banget. Nah, ini tadi juga ngelewatin kayak kafe-kafe restoran gitu, tapi nggak masuk karena mahal banget guys. Jadi akhirnya kita berujung makan di Bijoy. Di sini aku ngajakin si Maria nyobain kari yang biasa aku meituan itu, yang biasa aku waimai. Ternyata tuh tempatnya di sini guys, tuh lihat, enak banget ini. Aku ngajakin dia coba, dan untungnya dia juga doyan dengan makanannya. Nah, hari ini aku pesennya tuh yang pork cutlet gitu, pork cutlet kari, karena biasanya tuh aku yang pesen di waimai itu aku pesennya ayam. Nah, hari ini aku pengen nyobain yang daging babinya, kira-kira enak atau enggak, lebih enak daripada yang ayam atau enggak. Dan jujur pas dicobain lebih lembut dan lebih tasty menurut aku dibanding yang ayam. Nah, kadang-kadang yang ayam tuh ada kayak masih berasa serat-seratnya gitu, tapi kalau misalnya yang pork ini lebih kayak lembut, lebih juicy juga, lebih enak menurut aku. Tapi di sini porsinya jauh lebih banyak dibanding di waimai. Nah, ini aku juga ada pesan 2 telur seperti biasa, cuman aku nggak pesen cuka wakamenya karena ternyata cuka wakamenya mahal banget ya guys, lebih mahal dibanding di waimai, aku nggak tahu kenapa. Nah, aku pesan telur tuh supaya aku kenyangnya lebih awal dibanding, jadi nggak harus ngabisin nasi gitu. Jadi aku lebih pilih makan telur dibanding nasinya tuh harus habisin. Dan at the end juga aku akhirnya nggak habisin nasinya. Udah keburu kepesen 2 telur. BTW yang buat aku kaget adalah ternyata perbandingan harga dari di Waimai dibanding sama di tempat langsung tuh jauhnya lumayan bedanya banyak, sekitar 8 kuaian. Ternyata kayak pas udah masuk aplikasi Meituan tuh ternyata mahal banget ya guys. Kayak fee-nya tuh aku pikir kayak bakal selisih paling berapa kuai doang, tapi ternyata sampai 8 kuai, lumayan mahal banget. Bis tuh emang gayanya aja ya olahraga ya, cuman akhir-akhirnya juga makannya banyak. Ini kita masih belum kenyang, kita akhirnya mau ngide sharing biar bisa makan crepes tapi biar nggak rasa-rasa guilty amat. Nah, kita pesennya Nutella cheese. Gila, ini sedep banget wanginya, bener sewangi itu. Nutellanya juga dikasih banyak banget, dan ini melted ternyata cheese-nya tuh lembut banget. Pas dimasukin ke mulut ini bener-bener rasanya tuh kayak Nutella campur kejunya tuh yang ngeju banget. Gila, ini kombinasi rasa yang mantep banget. Aku pikir tadi kayak kelihatannya crepes itu kayak bakalan yang crispy gitu kan, ternyata ini lembut soft, tapi nggak terlalu soft, nggak lembek, tapi tetap masih ada taste crispy-nya. Nggak tau lah, ini enak banget. Nih ya, buat calon anak-anak ZUS yang baru, nanti jangan lupa, nanti kalau misalnya kalian udah sampai sini jangan lupa main ke Bijoy dan cobain ini, enak banget. Waffle sama crepes-nya mantep banget. Salvok ini dekat kosan aku, makin hari makin rame yang jualan makanan. Pokoknya kalau misalnya kalian nanti tinggal di ZUS dan tinggal di dekat-dekat kosan aku ini, kalian gak usah takut kelaparan. Makanan tuh makin hari makin banyak dan makin bervariasi. Nah, ini sebelum pulang kita lanjut beli ubi dulu supaya balik ke rutinitas seperti biasa, sarapannya ubi supaya sehat. Habis itu lanjut temenin Maria ngambil paket sebentar. Sampai sini dulu vlog A Day in My Life hari ini. Terima kasih sudah menonton, and I'll see you guys next time. Bye guys!